Saudara, hampir di antara kita semua pernah nonton film Titanic. Ya, siapa yang belum pernah nonton film Titanic? Udah pernah ya. Bagaimana itu luar biasa sekali. Itu saya masih muda waktu itu nonton ya. Sekarang juga masih muda. Oke. Itu dalam film itu saudara tahu ada seorang tahun 1912 ada seorang perancang kapal itu. Dia seorang perfeksionis, seorang idealis. Dia pandai membuat kapal dan pada sebelum pelayaran perdana kapal itu, dia diwawancarai oleh seorang wartawan dan menanyakan faktor keamanan dari kapal itu. Dan dia bilang begini, kapal ini diciptakan dengan pemikiran yang matang, kapal ini dibuat dengan ilmu pengetahuan yang bagus, kapal ini dirancang untuk tidak bisa tenggelam. Sekalipun Tuhan sendiri tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Kalau saudara mendengar kata-kata itu, kira-kira apa perasaan saudara? Tuhan sendiri pun tidak mampu untuk menenggelamkan kapal ini. Jadi hari itu pertama kali kapal ini berlayar perdana. Dan saudara tahu sendiri bahwa kapal itu tenggelam. Termasuk 1.500 penumpang itu tenggelam dan sebagian besar itu mati, termasuk Thomas Andrew yang diwawancari perancang kapal itu mati. Saudara, ada banyak orang di dunia ini yang mengolok-olok Tuhan, menantang Tuhan, menantang Tuhan, mengatakan kau tidak bisa apa-apa. Jadi mereka melakukan hal seperti itu. Saudara bisa menemukan dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Di situ ada seorang yang bernama Herodes. Saudara tahu Herodes? Saudara lihat ayat 20. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Jadi orang Tirus dan Sidon ini menghadap Herodes. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bantuan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Herodes marah kepada orang Tirus dan Sidon. Ketika mendengar Herodes marah, orang Tirus dan Sidon mencoba untuk melunakkan hati Herodes. Mereka masuk melewati seorang yang dekat dengan Herodes di istana itu, membujuk supaya Herodes tidak marah. Jadi bargainingnya begini. Jangan marahlah kepada kami. Kalau sekarang kami menganggap Herodes itu orang biasa, kami akan menganggap dia Allah. Bagaimana caranya? Tentukan saja Herodes di satu tempat dia pidato di atas tahtanya, kami akan berteriak, ini Allah bukan manusia. Herodes setuju. Karena dia baru saja membunuh Yakobus. Dia ingin melawan orang-orang Kristen dan dia menangkap Petrus. Tapi Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan. Ingin melawan. Dan ingin menganggap dia sebagai Allah, bukan sebagai manusia. Berdirilah dia di hadapan banyak rakyat dan seperti skenario yang dibuat, rakyat berteriak, ini Allah, bukan manusia. Saudara bisa bayangkan bagaimana darah mengalir di tubuh Herodes dengan bangganya. Bangga sekali dengan teriakan orang bahwa dia Allah, bukan manusia. Saya rasa malaikat Tuhan marah dan minta izin kepada Tuhan, aku mau nampar dia. Dan ditamparlah Herodes dan mati seketika itu juga. Kalau manusia menampar manusia enggak apa-apa ya, paling sakit masuk rumah sakit gitu ya. Kalau ditampar malaikat tuh kayak apa coba?
banyak sekali orang di dunia ini mencoba untuk mengolok-olok Tuhan, menantang Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap hidup saya. Dan Tuhan bertindak, Herodes tidak diberi ampun. Hari itu juga, ketika dia dengan bangga-bangganya mendengar suara bahwa dia Allah, bukan manusia, saat itu juga dia mati. Thomas Andrew, perancang kapal itu, malam itu setelah beberapa hari dia menarungi lautan itu, dia mati. Tuhan tidak mau diolok-olok. Tuhan tidak mau diolok-olok. Saya tahu saudara mungkin berpikir mengenai orang-orang di luar sana yang mengolok-olok Tuhan, dan darah saudara mendidih dan merasa marah dan merasa kalau saya ada di situ mungkin saya sudah pukul itu orang. Kita berpikir demikian. Tapi kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Belshazzar. Dia adalah salah seorang dalam perjanjian lama yang mengolok-olok Tuhan. Setelah dia mengolok-olok Tuhan, malam itu juga dia mati. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-5. Ini seri yang terakhir dari kitab Daniel. Nanti kita akan besok akan memasuki Natal. Jadi kita akan bahas surat Efesus besok minggu depan. Daniel pasal 5. Saya ingin mengajak saudara membaca tidak semuanya, tetapi khotbah Daniel kepada Belshazzar dan semua orang yang hadir di ruangan itu. Daniel berkhotbah. Daniel pasal 5 ayat 18, saya akan baca ayat 18, saudara baca ayat seterusnya, kita baca silih berganti. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai Raja, kebesaran, kemuliaan, keluhuran kepada Nebukadnezar, ayah Tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dari kemuliaannya diambil daripadanya. Tetapi Tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya itu. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan kau dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Tidak perlu menunggu lama. Setelah
dijelaskan kepada Belshazzar arti dari tulisan itu, dia tidak diberi kesempatan untuk merenungkan terlalu lama dan dia tidak bertobat. Malam itu juga dia mati terbunuh. Kenapa? Nanti kita akan melihat bahwa dia sangat mengolok-olokkan Tuhan. Raja berganti raja. Jadi sejak Nebukadnezar sebenarnya ada beberapa raja sebelumnya. Kalau saudara lihat timeline Daniel, coba tampilkan timeline Daniel. Saudara lihat di situ bahwa pada pasal yang pertama itu adalah tahun 605 sebelum Masehi, dan pada masa itu Daniel sudah dibawa ke Babel. Dan ketika pasal yang kedua 602 itu, Daniel itu pasal 2 ketika dia menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Kemudian 589 itu kejatuhan Yerusalem. Daniel pasal 4 itu 653 Masehi. Dari pasal 4 ke pasal 5 itu sebenarnya ada beberapa raja bergantian. Jadi ada beberapa raja pendek-pendek semua karena dalam sejarah, batu sejarah. Jadi ini ada fakta historisnya bahwa mereka ini adalah raja-raja Babel setelah Nebukadnezar. Jadi saudara lihat catatan Alkitab ini ada fakta historisnya. Ada catatan bahwa ada raja-raja sebelumnya itu yang tidak dicatat oleh kitab Daniel. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak berumur panjang dalam pemerintahan karena kasus moral. Jadi mereka dibunuh, ada yang 2 tahun, ada yang 9 bulan, dan seterusnya sampai akhirnya pasal 5 kita bertemu dengan Belshazzar. Belshazzar itu adalah anak Nobidus, dan Nobidus itu adalah ayah dari Belshazzar. Jadi kalau saudara menemukan dalam pasal Daniel pasal 5 bahwa Belshazzar adalah anak dari Nebukadnezar, itu bukan berarti anak langsung. Kalau dalam bahasa Ibrani, bin, ada dia Amir bin Umar, berarti Amir anaknya Umar. Nah kalau gitu Amir ben dalam bahasa itu dia dijelaskan bahwa namanya anak itu berarti keturunan, belum tentu langsung. Jadi seperti itu. Nah Belshazzar disebutkan dia anak Nebukadnezar, dia ada hubungan dengan Nebukadnezar. Nebukadnezar mati ketika itu Belshazzar sudah ada, dia masih remaja. Jadi dia tahu persis peristiwa ketika Nebukadnezar direndahkan. Dia tahu sekali itu peristiwa itu. Itu belum lama itu. Dia ingat sekali peristiwa itu. Nah, dia mengadakan pesta. Jadi kalau saudara lihat dari itu ya, dari skema tadi, Daniel tuh hidup luar biasa itu sampai 3 dinasti. Dinasti Babel, dinasti Media, dinasti Persia. 3 dinasti. Dan dari semua dinasti itu dia tetap dipakai sebagai duduk dalam kedudukan tinggi. Jadi walaupun raja ini ditaklukkan, ganti raja lain, dia tetap duduk di situ dalam pemerintahan, dalam kedudukan yang tinggi. Jadi dalam Daniel pasal 5 ini kira-kira umurnya 80 tahun. Dia khotbahnya keras, kalau saudara baca tadi, penafsiran itu keras sekali. Kalau saya mendengar itu, dia bicara mengenai saya misalnya, bahwa malam ini kalau Tuhanku berakhir, itu sakit sekali. Tapi dia berani. Nothing tulus, umurku udah 80. Aku sudah mau mati gak apa-apa. Jadi dia umurnya 80. Nah pada saat itu Belshazzar pesta. Dia pesta. Dia mengundang 1.000 orang ke pesta itu. Mengundang 1.000 orang masuk ke pesta itu. Mabok. Dan suka pesta. Kalau saudara baca catatan-catatan sejarah, fakta sejarah. Mereka hampir setiap hari pesta sebenarnya. 1.000 ekor binatang dibunuh untuk pesta setiap hari. Dan tidak pernah habis makanan. Jadi mereka pesta dan suka sekali pesta. Nah, pesta tidak masalah sebenarnya. Jadi kalau kamu banyak uang, pesta silakan. Karena Nebukadnezar juga pasti pesta.
tidak masalah. Dalam zamannya Esther, dia suka pesta. Esther bisa masak, dia pandai masak dan masakannya menyukakan raja. Dia pesta, undang, ayo Raja Ahasiweros kita makan. Dan pesta sebenarnya nggak masalah. Tapi kelakuan Belsazar itu luar biasa bermasalah. Saudara lihat di dalam Daniel, saya belum buka surat Daniel. Daniel pasal 5 ayat 1, Belsazar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur sampai mabuk. Dalam kemabukan itu, dalam ayat kedua, dia memerintahkan untuk membawa perkakas emas yang direbut oleh ayahnya Nebukadnezar dari Yerusalem, dari bait suci, dibawa ke Babel untuk dikeluarkan. Perkakas itu, Nebukadnezar tahu ini perkakas adalah penting sekali bagi orang-orang Yahudi. Jadi ketika dibawa ke Babel itu diperlakukan secara khusus, lalu ditaruh di ruangan secara khusus selama puluhan tahun tidak pernah disentuh. Nebukadnezar menghargai itu. Mungkin saja dia semakin belajar mengenai raja orang Yahudi dan tahu bahwa Allahnya Daniel itu begitu luar biasa. Dia memperlakukan perkakas itu dengan istimewa dan tidak bisa disentuh. Tidak disentuh pada zaman dia. Tapi lihat Belsazar dalam kemabukannya. Dia bawa perkakas, suruh keluarkan. Dan dia menuang anggur ke dalam gelas mangkok yang dibuat dari emas yang seharusnya dipakai untuk keperluan kudus. Nanti perkakas ini dibawa kembali ke Yerusalem ketika mereka membangun kembali bait suci. Dipakai untuk mabuk-mabukan, dan bukan cuma itu. Saudara perhatikan dalam ayat yang kedua itu. Belsazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya dan para istri dan para gundik minum dari perkakas itu. Ayat 3, dibawalah perkakas itu dari emas dan perak itu, diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesar, para istri, para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Tujuannya apa? Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa. Dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu. Maksudnya begini. Aku sekarang sebagai raja. Nanti kalau saudara lihat ketika Daniel muncul untuk menafsirkan tulisan itu, Daniel dianggap, oh kamu orang buangan itu ya. Sombong sekali dia. Dan dia mengatakan begini, perkakas ini untuk menunjukkan bahwa kekuasaanku, Allahku yang terbuat dari batu, perak, emas, kayu itu lebih besar dari Allah ini. Jadi dia mengolok-olok Tuhan dengan cara menistakan perkakas itu. Itu berat sekali. Bukan perkakasnya begitu pada perkakas itu ya mungkin perkakas biasa. Tapi pikirannya menghina Tuhan itu udah sangat luar biasa. Belsazar. Dia menghina Tuhan, mengolok-olok Tuhan dengan membawa perkakas itu dan makan di situ. Saudara, kalau kita melihat ini, kalau saudara melihat misalnya, katakanlah pada zaman sekarang ini, melihat Tuhan kita diolok-olok, itu apa rasanya? Saya dengar cerita, entah ini cerita benar atau tidak. Pada zaman dulu, zaman komunisme, ada orang-orang masuk dan orang-orang ateis masuk ke gereja dan dia melihat ada orang-orang di gereja yang beribadah
Lalu di situ ada ada gambar Yesus, cuma gambar saja. Tapi kita tahu itu siapa yang dihina, bukan gambar itu yang dihina. Gambar itu diturunkan dan dia mengatakan kepada seluruh jemaat, siapa di antara kalian yang tidak mengencingi gambar ini akan kami tembak. Apa rasanya? Walaupun itu cuma gambar. Sebagai orang percaya, apa rasanya? Apa rasanya, saudara? Melihat orang mengolok-olok Tuhan seperti itu. Rasanya kita mau mengutuk ya. Kita mau mengutuk. Dan kayak seperti itulah kira-kira perasaan Daniel ketika dia masuk ke ruangan itu. Kita pengen tahu, belajar. Itu Pak zamannya Daniel, itu zamannya Belsazar. Kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya itu Tuhan kita tidak mungkin kita olok-olok. Kita tidak mungkin menentang Tuhan. Amit-amit deh. Itu kan Tuhan saya, nggak mungkin saya melawan dia. Kita berpikir seperti itu. Tapi seringkali sebagai orang Kristen, kita mengolok-olok Tuhan, menantang Tuhan dengan melakukan banyak sekali dosa dan kita tetap tinggal di dalam dosa itu dan seolah-olah kita mengatakan Tuhan nanti mengampuni saya. Sudahlah, nggak apa-apa, sedikit lagi, sekali lagi. Tahu buktinya kemarin aku berdosa dan aku diampuni oleh Tuhan. Bukankah itu mengolok-olok Tuhan? Nggak apa-apa aku berdosa, nggak apa-apa. Sekali ini nggak apa-apa berdosa, nggak ketahuan. Iya orang manusia, tapi oleh Tuhan tahu nggak apa-apa kan Tuhan maha ampun. Kalau kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil dan Ia akan mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Kita pakai ayat firman Tuhan untuk membenarkan dosa kita sendiri. Bukankah itu kita mengolok-olok Tuhan? Belsazar menjadi contoh bagi kita. Dia orang kafir memang. Tapi seringkali orang Kristen mencoba untuk mengolok-olok Tuhan. Sekali ini saja Tuhan. Ngomong begitu, Tuhan ampuni aku sekali ini aja. Besoknya ngomong lagi, sekali ini saja Tuhan. Besoknya ngomong lagi, sekali ini saja Tuhan. Emang Tuhan apaan sih? Diolok-olok seperti itu. Nah, datanglah Daniel ke pesta itu. Maksudnya sebelum Daniel datang ke pesta itu, ketika mereka melakukan pesta luar biasa, minum, bukan minum ini ya, mereka minum, dan tiba-tiba muncul satu tangan menulis tulisan Mene Tekel Ufarsin. Bacanya dari kanan ke kiri ya, atas dari kanan ke kiri, Mene Tekel Ufarsin. Mereka membaca itu, mereka melihat tangan saja. Satu, bayangin kalau saudara di kamar tidur sendirian, ada tangan gitu muncul nulis gitu, apa rasanya? Saya rasa begini, Belsazar menghina Tuhan. Allahnya orang Israel tidak bisa menyentuh saya. Allahnya orang Israel tidak bisa melawan saya. Aman saya penuh kuasa. Ketika melihat itu, perasaannya gimana? Ini pasti melawan saya ini. Ada sesuatu yang aneh muncul di situ. Mene, Tekel. Ada tulisan di situ. Dan tulisan itu sebenarnya mereka bisa baca karena itu bahasa Aram. Mereka tahu itu Mene, Tekel, Ufarsin. Mene mereka tahu itu dihitung. Tekel itu mereka tahu ditimbang. Ufarsin itu mereka tahu itu artinya Persia. Mereka tahu itu semua, tapi mereka tidak tahu artinya. Apa sih artinya? Mene, Tekel, Ufarsin. Mereka tidak tahu dan mereka mencoba untuk menjelaskan itu apa artinya. Saya tahu arti Mene, saya tahu arti Ufarsin, saya tahu arti Tekel.
Tapi saya tidak tahu apa makna tulisan itu. Kira-kira seperti itu. Tangan itu sudah hilang, tapi tulisan itu masih ada. Mengerikan malam itu. Dan semua orang dalam ruangan itu penuh dengan ketakutan. Lalu dipanggillah Daniel atas usul ratu. Daniel dipanggil. Coba perhatikan khotbahnya Daniel. Ini sangat keras. Dia berseru kepada Raja Belsazar. Ayat 13, lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku? Sombong ya. Terhadap orang yang berusia 80 tahun. Sombong sekali dia. Dan dia mencoba meminta supaya Daniel menjelaskan. Dia menganggap remeh Daniel dan merendahkan Daniel sebagai seorang buangan. Tetapi khotbah Daniel di hadapan Belsazar dan di hadapan 1000 orang itu membuat mereka takut setengah mati. Bahkan sama Daniel mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Coba lihat ayat 17, ayat 18. Ya Tuanku Raja, Allah yang Maha Tinggi, telah memberikan kekuasaan sebagai raja, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran kepada Nebukadnezar ayahku. Dan oleh karena kebesaran yang telah diberikannya kepadanya itu, maka takut dan gentarlah terhadap dia orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan dibunuhnya siapa yang dikehendakinya, dan dibiarkannya hidup siapa yang dikehendakinya, ditinggikannya siapa yang dikehendakinya, dan direndahkannya siapa yang dikehendakinya. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Saudara tahu itu dalam dalam Daniel pasal 4 di mana Daniel menceritakan bahwa Nebukadnezar menyombongkan diri dan mengatakan semua kebesaran Babel ini adalah karena kuasaku, karena kehebatanku, dan dia ceritakan itu semua. Belsazar, kamu ingat bagaimana Nebukadnezar menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Kamu belajar dari situ. Kamu lihat sendiri bagaimana ayahmu direndahkan Tuhan. Berlaku seperti binatang. Kamu lihat sendiri, tapi kamu tidak belajar dari peristiwa itu. Maka Belsazar tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan. Bahkan menantang Tuhan. Melawan Tuhan, dia meremehkan Tuhan. Lihat, kamu sudah lihat itu, tapi kamu tidak pernah belajar dari situ. Kadang-kadang kita tuh seperti itu sebagai anak Tuhan. Berkali-kali diberitahu oleh Tuhan, tapi tidak pernah belajar dari situ. Tidak pernah belajar dari sejarah. Saya tidak bicara mengenai olok-olok Tuhan. Saya yakin di antara saudara tidak ada yang mengolok-olok Tuhan. Maksud saya, ya, saudara pasti mengasihi Tuhan. Saya tahu. Saudara mengasihi Tuhan. Tapi kadang-kadang memang hidup kita itu seperti itu. Dia bermain-main dosa. Mencoba untuk melawan Tuhan dengan gaya hidup kita. Tidak apa-apa. Melawan Tuhan dengan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Dia. Nggak pernah belajar. Mungkin ya kita nggak tahu ya. Kalau di dalam Alkitab itu memang diceritakan. Jadi Belsazar ini dihukum Tuhan karena dia mengolok-olok Tuhan. Tercatat dalam Alkitab. Tapi kalau dalam peristiwa hidup kita, pada saat kita mengalami hal yang paling rendah, kita lagi susah. Belajarkah kita ketika kita mengalami kesukaran itu? Ketika kita mengalami penderitaan kita, apakah kita belajar? Mungkin ada sesuatu yang saya lakukan yang mengolok-olok Tuhan. Mungkinkah ada sesuatu yang saya lakukan yang membuat Tuhan kecewa dan Tuhan membiarkan saya dihukum
seperti itu, menderita seperti itu, mengalami hal yang tidak enak, direndah-rendahkan dalam seumur hidup kita. Tidak pernah belajar, menganggap Tuhan kenapa ini terjadi, ini iblis pasti. Ini pasti iblis. Kita berpikir seperti itu, tapi tidak pernah belajar. Mungkinkah Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita belajar dari peristiwa itu? Belajar. Kita sadar, oh iya ya saya melakukan sesuatu yang tidak benar, lalu kita bangkit lagi tapi kita lakukan lagi. Enggak beda jauh dengan Belsazar. Enggak beda jauh. Dia berkata, Tuanku tidak belajar. Tuanku tidak melihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap Nebukadnezar. Dia dihalau dari manusia menjadi seperti binatang tinggal di padang rumput. Ayat 22. Tetapi Belsazar, Tuanku, anaknya tidak merendahkan diri, walaupun Tuanku mengetahui semuanya ini. Kamu udah tahu kan? Tapi kamu melawan. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dari baitnya. Dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku serta pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum dari anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, dan yang tidak dapat melihat, mendengar, atau tidak mengetahui apapun. Tapi Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam napas Tuanku. Belsazar, kamu tuh memuji batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu merendahkan Allah yang berkuasa atas nyawamu. Saya rasa Belsazar terkejut dengan khotbah kayak gini. Pasti ya. Pasti ya. Terjemahan lain bilang bukan tuh. Terjemahan lain bilang begini. Kamu tahu bahwa ayahmu direndahkan Tuhan, tapi kamu tidak belajar dari situ. Kamu malah menyembah dewa dari batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu tidak menyembah, memuliakan Tuhan yang berkenan untuk mencabut nyawamu. Saya pikir keras itu ya. Keras nggak kira-kira? Bagaimana terkejutnya Belsazar mendengar ucapan Daniel. Mereka pesta saja. Tahu kenapa mereka pesta? Padahal mereka sedang berperang dengan bangsa lain. Persia sedang mencoba untuk dapat menduduki Babel. Orang Media mencoba untuk dapat menduduki Babel. Dan mereka merasa aman. Karena kota mereka dikelilingi oleh tembok yang begitu tinggi. Temboknya tinggi dan tebal. Bahkan katanya ada kereta yang bisa melewati tembok itu, jalan. Seperti tembok Yeriko itu, jalan di situ. Nggak mungkin, secara logika nggak mungkin tembok itu bisa dikalahkan. Dan memang Babel terletak di tengah-tengah, dibelah oleh sungai Efrat. Tapi itu pun sudah antisipasi. Jadi mereka sudah membuat pengawalan terhadap semua sungai. Mereka sudah tahu bahkan mungkin kalau tembok tidak ini mereka bisa lewat dari sungai. Tapi di situ pun sudah ditaruh tentara yang begitu kokoh. Jadi aman, nggak mungkin bisa dilewati. Kalaupun kita dikepung, makanan di kota Babel itu cukup untuk 1 tahun, aman. Pikir dia seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan berkenan, sanggup. Tuhan yang menggenggam nyawamu. Tuhan sanggup. Orang bersembunyi
mengandalkan dirinya kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Tembok itu tidak bisa menghalangi Tuhan untuk menghukummu. Tidak mungkin. Apa yang membuat kita merasa nyaman, merasa aman, sehingga kita tidak bergantung kepada Tuhan? Apa? Yang merasa kita, udahlah, tanpa Tuhan pun saya bisa. Karena saya punya harta, saya punya semua kekuasaan, saya punya semua itu. Tapi kita tidak tahu Dia yang menggenggam nyawa kita. Belsazar harus belajar dari situ. Malam itu juga tidak perlu tunggu esok hari. Dia dibunuh. Malam itu juga dia dibunuh. Coba lihat ayat yang ke-30. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsazar, raja orang Kasdim itu. Saudara, ayat 30 ini adalah penggenapan nubuat Daniel dalam pasal yang kedua. Kita coba lihat slide berikutnya. Terus. Nah, ini kisah Daniel pasal yang kedua. Mimpi Nebukadnezar tentang patung yang begitu tinggi, dan patung itu menggambarkan kerajaan-kerajaan nanti yang akan ada. Fakta sejarah menunjukkan ini. Kepala itu kerajaan Babel, nanti dadanya itu adalah Persia Media. Malam itu giliran dadanya Persia Media yang berlaku, bukan dinasti Babel lagi. Nanti saudara akan lihat dari setelah dinasti Persia, orang Iran itu, kemudian ada dinasti lainnya yaitu Yunani. Kemudian kaki dinasti Roma berkuasa atas dunia. Begitu seterusnya. Kemudian Roma lagi. Kemudian terakhir batu yang tidak digerakkan oleh tangan manusia, cuma batu. Turun menghancuri semuanya. Batu. Ini menggambarkan kerajaan Allah yang menghancurkan semuanya, mendominasi semua kerajaan yang ada di dunia ini. Setelah Roma lahir dan Yesus mendirikan kerajaannya di dunia. Ini nubuat Daniel pasal yang kedua. Terjadi. Kita yang hidup pada masa kini melihat itu semua. Peristiwa yang sudah terjadi. Belsazar tidak melihat itu. Dia tidak melihat Yunani. Dia tidak melihat Roma. Dia tidak melihat gereja berdiri. Tapi kita melihat. Berarti benar. Nubuat Tuhan benar terjadi. Jadi Daniel pasal 5 ayat 30 adalah penggenapan nubuat Tuhan terhadap mimpi Nebukadnezar. Belajar dari apa di sini? Belajar apa dari sini? Hukuman Tuhan, penghakiman Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Tuhan tetap menepati janjinya terhadap orang-orang yang akan dihukum. Itu tidak bisa dihindari. Ya. Penghakiman Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Kita bisa ngomong, Tuhan mana? Dari dulu sampai sekarang saya berbuat dosa, tidak ada apa-apa. Tapi pasti penghakiman Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa. Saudara percaya janji Tuhan kepada hidup saudara? Bahwa dia akan pelihara hidup saudara, janji, percaya ya? Kita percaya kepada hal-hal seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan pelihara hidup kita. Dia menjaga kita. Dia memberkati kita. Terhadap yang baik kita perhatikan. Tapi kepastian hukuman kita kadang-kadang lupa. Saudara, kita belajar apa dari Belsazar? Ada banyak dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang Kristen yang sebenarnya kita tahu ya Tuhan mau kita tuh seperti ini, Tuhan mau seperti itu.
ada idealnya Tuhan terhadap seperti apa sih orang Kristen itu. Tuhan mau seperti itu. Tapi kita menganggap, enggak, saya enggak mau seperti itu. Sudah paham itu semua. Dan Tuhan berkenan untuk menyatakan kehendaknya kepada kita supaya kita belajar. Tidak bisa lagi kita main-main, bermain dosa. Setiap dosa yang kita lakukan akan dibungkam oleh Tuhan, disingkapkan, dan orang lain bisa tahu. Bisa tahu. Sepandai apapun kita menyembunyikan dosa, Tuhan akan buka. Dan begitu Tuhan buka, kan tidak enak. Istri tahu, suami tahu, anak-anak tahu, orang gereja tahu, kan gak enak. Tidak enak itu. Tapi setelah semua terbuka, bertobatlah, oke lah. Dibuka oleh Tuhan, oke. Bukan kita yang buka, Tuhan yang buka. Oke, saya mengakui bahwa saya berdosa. Bertobatlah kembali kepada Tuhan dan belajarlah dari peristiwa itu. Supaya kita tidak main-main lagi dengan dosa. Amin. Mari kita berdoa.